Shalom, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita bersama, ibu bapak, saudara-saudari, rekan-rekan pemuda-pemudi, teruna-teruni, dan juga anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita ada di dalam ibadah virtual, ibadah hari Minggu, melalui khotbah online bersama saya Pendeta Charles Manuputi. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan di dalam ibadah hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami umat-Mu untuk beribadah di dalam keluarga kami masing-masing. Meskipun melalui virtual, melalui ibadah online pada pagi ini, namun kami tetap meyakini kuasa firman Tuhan akan terus menjadi kekuatan dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Tuhan berkati kami semua, Tuhan berkati firman-Mu bagi kami. Dalam nama Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini dalam ibadah minggu ini terambil dari kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Imamat 25 ayat 1 sampai 7 menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu, dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pagi ini bagi kita bersama. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kehidupan ini tidak dapat dijalani tanpa sebuah perhentian. Setiap keadaan dalam hidup, setiap pekerjaan dalam hidup, setiap aktivitas yang kita kerjakan dalam kehidupan, pastilah membutuhkan waktu perhentian atau waktu di mana kita harus berhenti dari seluruh aktivitas, dari seluruh pekerjaan, bahkan dari seluruh proses kehidupan ini. Perhentian merupakan satu momen, satu keadaan di mana kita dapat beristirahat sejenak, kita dapat menghela napas kita dapat merefreshingkan diri kita untuk melanjutkan sebuah pekerjaan yang menanti kita di depan. Perhentian juga dapat dimaknai sebagai sebuah proses kematian. Tidak ada orang yang akan terus hidup. Tidak akan ada orang yang terus akan abadi di dalam kehidupan. Setiap orang akan sampai dan tiba
pada sebuah proses perhentian dari kehidupan yang kita kenal dengan sebutan kematian. Saudara-saudaraku, dalam hal pengelolaan sumber daya alam, tanah, dan semua yang tumbuh di atasnya, juga memerlukan sebuah perhentian. Di wilayah Bali ini, juga di wilayah Jawa, di mana pertanian itu menjadi sumber kehidupan warga masyarakat, maka kita perhatikan, saudara, bahwa ketika sebidang sawah itu selesai dipanen oleh para petani, tidak mungkin tanah itu akan dalam waktu singkat kembali ditanami bibit-bibit padi. Biasanya para petani akan membiarkan tanah itu lebih kurang 3-4 bulan untuk didiami. Apa artinya? Supaya tanah itu beristirahat dan supaya tanah itu dapat menghasilkan hal-hal yang baru yang dibutuhkan untuk proses penanaman yang baru kelak. Apakah itu sumber makanan, apakah itu humus, pupuk yang ada dihasilkan oleh alam, sehingga ketika tanah itu didiamkan dalam waktu 3 hingga 4 bulan, barulah petani menggemburkan tanah itu, supaya tanah itu dapat dibalikkan dari keadaannya, dapat diputar sehingga vitamin, sehingga sumber makanan itu akan bercampur dengan tanah itu, lalu kemudian siaplah untuk ditanami bibit padi yang baru agar ia bisa hidup. Nah, apa yang terjadi di Israel dalam kehidupan masyarakat agraris juga yang ada di Israel, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk menyampaikan satu hal penting dalam kehidupan Israel terkait dengan pekerjaan mereka di bidang agraria, di perkebunan mereka, di tempat di mana mereka menanam dan mereka menuai. 6 tahun mereka boleh bekerja menggarap tanah mereka. 6 tahun mereka boleh menanam dan memetik hasil dari apa yang mereka tanam. Tetapi tahun ke-7, Tuhan perintahkan kepada Israel mereka harus berhenti. Dan tahun yang ke-7 itu disebut dengan tahun Sabat bagi Tuhan. Tahun perhentian untuk tanah itu. Sehingga di tahun yang ke-7, semua masyarakat, semua orang Israel yang hidup dan bekerja dari perkebunan, mereka tidak boleh menanam bibit-bibit dari apa yang mereka biasa tanam. Mereka tidak boleh memetik dari hasil pokok-pokok tanaman yang masih ada di kebun mereka pada tahun yang ke-7 itu. Semuanya harus dibiarkan berhenti. Apa yang akan terjadi, saudara, ketika 1 tahun para petani ini tidak bekerja, 1 tahun masyarakat itu tidak menanam dan tidak menghasilkan? Logikanya adalah bahwa selama 6 tahun mereka menggarap tanah itu, mereka sudah harus mampu untuk menyiapkan pada tahun ke-7, maka mereka sudah mempersiapkan. 1 tahun itu mereka tidak menanam, 1 tahun itu mereka tidak menuai, tetapi bekal mereka selama 6 tahun bekerja itu siap untuk memenuhi kebutuhan mereka selama 1 tahun di masa perhentian tersebut. Dalam perikop kita pada pagi hari ini, apabila kita membaca selanjutnya, maka perintah kedua selain Sabat bagi Tuhan di tahun yang ke-7, maka juga disampaikan kepada Musa tentang tahun Yobel. Tahun Yobel adalah tahun yang ke-50. Berarti dalam 7 tahun kali 7 tahun yang berlipat, berarti ada 49 tahun. Mereka akan berproses dengan 6 tahun mereka menanam, 1 tahun mereka beristirahat di tahun Sabat, dan terus sampai 7 kali, berarti ada 49 tahun, saudara. Dan pada tahun yang ke-50, maka segala sesuatu yang terikat harus dilepas.
Segala sesuatu di tahun Yobel itu harus menjadi tahun kemenangan. Utang dilunaskan, pinjaman-pinjaman dikembalikan, dan semua yang terikat di antara kehidupan manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan alam, manusia dengan sesamanya, itu harus dimurnikan kembali. Itu yang disebut dengan tahun Yobel. Artinya 7 tahun dikali 7 periode ke depan, maka ketika tiba di tahun yang ke-50, 49 dan 1 tahun kemudian adalah tahun yang ke-50 yang disebut tahun Yobel, maka segala sesuatu dimurnikan, dibersihkan kembali. Tidak ada keterikatan apapun di tahun Yobel itu, di tahun rahmat Tuhan itu. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, apa yang kita pelajari dari bacaan hari ini? Yang pertama adalah bahwa Tuhan menghendaki supaya manusia itu dapat menata alam, menata tanah, menata bumi dalam pertanggungjawaban yang besar kepada Tuhan yang memberi tanah itu bagi mereka. Tanah pada prinsipnya adalah milik Tuhan. Bumi ini adalah milik Tuhan. Manusia itu diberi wewenang oleh Allah untuk menata, untuk memelihara, untuk menjaga tanah bumi yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dalam manusia mengelola tanah yang menjadi sumber penunjang kehidupannya, maka manusia harus dapat memanfaatkan tanah itu secara bertanggung jawab. Tidak mengeksploitasi atau memperlakukan tanah itu sesuka hatinya, tetapi menjaganya, tetapi memeliharanya, dan memberikan waktu untuk tanah itu juga beristirahat dari seluruh pekerjaannya berbulan-bulan untuk menghasilkan apa yang dibutuhkan oleh manusia dari apa yang ditanamnya. Karena itu saudara, kita diingatkan sebagai warga gereja juga untuk menjaga kepercayaan yang Tuhan beri di dalam pengelolaan alam sumber daya yang ada di sekitar kita. Jangan jadikan tanah, bumi, dan segala isinya ini sesuatu yang dapat kita pergunakan sesuka hati dan sesuka kehendak kita. Tetapi lakukan segala sesuatu dalam kehidupan ini di dalam pertanggungjawaban kita atas perintah Allah bagi kita bersama dalam menjaga dan memelihara alam dan sumber daya di dalamnya. Karena itu, di tengah-tengah kehidupan kita, mari tetap menjaga alam ini. Mari tetap menjaga bumi yang Allah berikan kepada kita. Mari tidak mengeksploitasi bumi dan alam ini, tetapi memeliharanya dan juga merawatnya dengan baik. Yang kedua, melalui perikop ini juga kita diajarkan untuk dapat menata hidup ini secara bertanggung jawab. 6 tahun bekerja, ada 1 tahun kita beristirahat dan berhenti. Lalu di 1 tahun itu, maka kita harus dapat tetap menjaga kehidupan ini tetap berlangsung di dalam 6 tahun sebelumnya, yang dimana kita memanen, dimana kita mendapatkan hasil, dimana kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Maka simpanlah itu dengan baik, supaya dia dapat menjadi sesuatu yang dapat dipergunakan di tahun yang ke-7, di masa perhentian. Firman ini mau bilang begini, kita tidak pernah tahu kehidupan ini apakah selalu ada dalam keadaan yang baik, atau kita harus masuk dalam keadaan yang sulit. Tetapi ketika kita ada dalam keadaan yang baik, kita harus mampu untuk menata segala sesuatu yang kita butuhkan pada saat berkat-berkat itu mengalir dalam hidup kita. Pandemi COVID-19 dan dampak-dampak yang ditimbulkannya belum berakhir dalam hidup kita. Kita tidak pernah tahu kapan hal ini akan berhenti. Kita tidak pernah tahu PPKM darurat yang oleh pemerintah hari ini dinyatakan diperkirakan akan berakhir, tapi kita tidak pernah tahu apakah dilanjutkan dan sebagainya. Tapi yang pasti adalah bahwa kehidupan ini dan di dalam keadaan saat ini akan selalu memberikan hal yang menuntut hikmat, menuntut
kebijaksanaan kita, menuntut kita untuk dapat menata hari-hari susah, hari-hari sulit, hari-hari yang kelam ini dengan tuntunan hikmat dari Allah. Karena itu saudaraku, keadaan boleh sulit, tapi kehidupan yang kita bangun harus tetap menjamin seluruh keberadaan hidup kita dapat dilakukan, dijalani dengan baik. Biarlah kita tetap berhikmat, biarlah kita tetap meminta hikmat Allah, biarlah kita tetap dapat menjaga alam ini secara bertanggung jawab, sehingga kehidupan kita dan juga kehidupan seluruh anak cucu kita ke depan, mereka akan tetap menikmati alam, menikmati sumber daya yang Tuhan beri dan Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita bersama, di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Selamat hari Minggu buat saudara. Selamat menjalani hari-hari kehidupan. Tetaplah bijaksana, tetaplah berhikmat, dan tetaplah bertanggung jawab menjaga milik Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin.